tasawwaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini makrifat bukan nakiroh. Hatta itu salam juga mendoakan sama cucu kamu yang terakhir. Ini kalam langsung dari guru besar kita, yaitu Kiai Haji Aminuddin Masyhudi bin Abdul Ghani bin Yudhakarta bin Bang Hasan Chandra. Beliau nasabnya nyambung langsung sama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-ayah, shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, undur maqala wala tangdur mangqala. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sepakat bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara dan nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Salah satu kunci agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat adalah kita bisa bersikap dengan sikap yang terbaik kepada Tuhannya, diri kita sendiri dan semua orang yang ada di sekitarnya. Dan ketiga hal inilah yang menjadi dasar kita berinteraksi. Kita selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, diri kita sendiri dan orang lain. Serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbis sayyiatil hasanat wa khuluqin nasi bi khuluqin hasanin. Hadis riwayat Ahmad. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan hendaknya setelah melakukan kebaikan maka lakukanlah, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan maka lakukanlah kebaikan untuk menghapusnya, serta bergaulah dengan orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Pesan yang pertama beliau sampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Karena sesungguhnya jika kita berinteraksi terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk menjaga ketakwaan kepadanya. Karena Rabb yang kita sembah adalah ketika kita sedang berada di tanah asal, dan Rabb yang kita sembah ketika kita sedang safar dan dimanapun kita berada. Maka Rasulullah SAW memberikan kunci, jika kamu ingin diberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kebaikan. Ya jemaah, apakah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Beneran? Wallahi hakon sung alhamdulillah. Pesan yang kedua, wa'atbis sayyiatil hasanati tamuha. Hendaknya setelah melakukan kejelekan maka lakukanlah kebaikan untuk menghapusnya. Ada dua tafsir yang para ulama sampaikan. Makna yang pertama adalah iringi perbuatan maksiatmu
dengan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW menyebut perbuatan taubat ini dengan al-hasanah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Yang artinya, sungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus semua perbuatan kejelekan. Quran surat Hud ayat 114. Makna yang kedua, wa'atbi sayyi'atil hasanati tamuha. Hendaknya setelah melakukan kejelekan maka lakukanlah kebaikan. Artinya adalah jika kamu sedang tenggelam dalam perbuatan dosa maka lakukanlah kebaikan, seperti melakukan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan ibadah yang lainnya termasuk sedekah. Dan cara inilah supaya kita bisa bermuamalah agar kita tidak terbebani dengan dosa yang kita kerjakan. Maka janji Rasulullah SAW adalah jika kamu melakukan perbuatan kejelekan kemudian melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya. Pesan yang ketiga, wa khuluqin nasi bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada hendaknya bergaulah dengan orang dengan akhlak yang baik, karena orang jika berakhlak baik terhadap sesama maka di mata masyarakat akan dipandang lebih berharga, karena orang dipandang itu dari akhlaknya bukan karena yang lainnya. Status sosial akan hilang apabila akhlak orang tersebut tercela. Apalagi akhlak di masjid. Antum semua ketika masuk masjid jangan asal senang boy, apalagi ketika adzan dan iqomah. Kalau kalian tahu ketika adzan dan iqomah, malaikat ribuan bahkan ratusan kumpul di atas masjid menaungi kita semuanya yang ada di masjid. Ini kalam langsung dari Abah. Wallahi, makanya ketika Abah kalam jangan pada tidur, ngobrol apalagi. Oleh karena itu, marilah kita jaga ketakwaan kita supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, dan bergaulah dengan orang dengan akhlak yang baik. Sekian dari saya, wallahul mu'in wa iyyahu nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.